Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Kabila. Di video kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan perbedaan dan persamaan segitiga sebangun dan segitiga kongruen. Teman-teman sudah siap? Yuk kita mulai ya. Di sini soalnya adalah perhatikan jajar genjang A, B, C, D di bawah ini. Jika sisi AB sejajar dengan sisi CD, sisi AD sejajar dengan sisi BC, dan garis BD merupakan garis diagonal. Tentukan pasangan segitiga kongruen dan pasangan segitiga sebangun. Nah teman-teman, pada soal ini kita diminta untuk menentukan pasangan segitiga kongruen dan pasangan segitiga sebangunnya. Namun sebelum itu coba kita analisis dulu ya gambarnya. Di sini pada gambar terlihat nih teman-teman bahwa dikatakan sisi AB sejajar dengan sisi CD. Pada gambar juga diketahui bahwa sisi AB sama panjang dengan sisi CD. Ini berarti dapat kita tuliskan bahwa AB sama besar dengan CD. Begitupun di sini diketahui bahwa sisi AD sejajar dengan sisi BC-nya. Dan diketahui juga pada gambar bahwa sisi AD sama panjang dengan sisi BC. Ini berarti dapat kita tuliskan AD sama dengan BC. Di sini juga terlihat teman-teman bahwa sudut ADC sama besar dengan sudut ABC. Ini berarti bisa kakak tuliskan ADC, sudut ADC sama besar dengan sudut ABC. Kemudian pada soal dikatakan bahwa garis BD merupakan garis diagonal. Nah, garis BD di sini membagi jajar genjang ABCD sama besar. Berarti di sini dapat kita katakan bahwa sudut ADF ini sama besar dengan sudut EDC ini. Nah, ini sama besar nih teman-teman. Berarti bisa kakak tuliskan ADF sama besar dengan sudut EDC. EDC, EDC. Nah, di sini juga ternyata sudut ABE atau ABF ini sama besar dengan sudut CBE, CBE. Berarti bisa kakak tuliskan sudut ABF sama besar dengan sudut apa? CBE. Nah, tadi kita ketahui bahwa sudut ADC sama besar dengan sudut ABC. Ini berarti keempat sudut ini besarnya adalah sama. Berarti sudut ADF sama besar dengan sudut CDE sama besar dengan sudut ABF sama besar dengan sudut CBE. Nah, sampai di sini teman-teman paham ya? Kemudian kita ingin menentukan pasangan segitiga kongruen dan pasangan segitiga sebangunnya. Teman-teman tentunya ingat dong, segitiga kongruen atau segitiga dikatakan kongruen apabila memiliki ketiga pasang sudut maksud kakak, ketiga pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Namun ketiga atau kedua segitiga sebangun dapat dikatakan sebangun apabila sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Berarti teman-teman tahu nih perbedaannya di mana? Segitiga kongruen dikatakan kongruen apabila sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, namun segitiga sebangun dikatakan sebangun apabila apa? Apabila perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Nah, sekarang coba kita cari nih pasangan segitiga kongruennya. Coba teman-teman perhatikan gambar di sini. Di sini kita perhatikan segitiga ABD dengan segitiga BCD. ADB dengan BCD. Di sini jika kita perhatikan tadi kita dapati bahwa
keempat pasang sudutnya ini sama besar, ya kan? Nah, di sini jika kita lihat sisi ADB di sini, yang ini segitiga ADB, sisi AD-nya sama panjang dengan sisi BC, berarti sisi AD sama panjang dengan sisi BC-nya. Kemudian bisa kita lihat juga bahwa sisi AB di sini sama panjang dengan sisi DC-nya. AB sama dengan DC. Kemudian kita dapati juga bahwa sudut D-nya di sini sama. Berarti bisa kita katakan pada segitiga ADB dan segitiga BCD memiliki dua pasang sisi yang bersesuaian sama besar dan satu pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, karena telah memenuhi syarat kekongruenan, maka dapat kita katakan bahwa segitiga ADB kongruen dengan segitiga BCD. Nah, sampai sini teman-teman paham ya bagaimana cara menentukan pasangan segitiga kongruen. Kemudian coba kita cari lagi nih pasangan segitiga kongruen yang kedua. Di sini teman-teman coba perhatikan segitiga ADF dan segitiga BCE. Segitiga ADF ini dengan segitiga BCE. Di sini jika kita perhatikan, terdapat satu pasang sisi yang bersesuaian, yaitu sisi AD sama panjang dengan sisi BC-nya. Kemudian di sini terlihat teman-teman bahwa sudut AFD ini sama besar dengan sudut BEC. Kemudian tadi kita juga tahu nih bahwa sudut ADF di sini sama besar dengan sudut EBC atau sudut CBE. Berarti sudut ADF sama besar dengan sudut CBE. Nah, karena segitiga ADF dan segitiga BCE mempunyai satu pasang sisi sama besar dengan dua pasang sudut sama besar, maka di sini dapat kita katakan bahwa segitiga ADF dan segitiga BCE memiliki sifat sudut-sudut sisi. Nah, ini berarti karena telah memenuhi salah satu sifat kekongruenan, maka dapat kita katakan bahwa segitiga ADF kongruen dengan segitiga BCE. Nah, kita sudah dapati dua pasang segitiga yang kongruen. Selanjutnya coba kita cari ya teman-teman. Di sini sekarang kita perhatikan segitiga ABF, dan segitiga CDE. Segitiga ABF ini, segitiga ABF dengan segitiga CDE. Nah, ini. Di sini jika kita perhatikan ternyata ada satu pasang sisi yang bersesuaian sama panjang, yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi CD-nya. Kemudian di sini jika kita perhatikan sudut AFB ini sama besar dengan sudut CED ini. Nah, berarti bisa kita tuliskan sudut AFB sama besar dengan sudut CED. Kemudian tadi kita juga sudah tahu bahwa sudut ABF ini sama besar dengan sudut CDE ini. Berarti bisa kita tuliskan bahwa sudut ABF
sama besar dengan sudut CDE. Nah, karena pada segitiga ABF dan segitiga CDE memiliki dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan satu pasang sisi yang bersesuaian juga sama panjang, berarti segitiga ABF dan segitiga CDE telah memenuhi sifat apa? Sudut, sisi, sudut. Nah, karena telah memenuhi sifat sudut, sisi, sudut, maka dapat kita katakan bahwa segitiga ABF kongruen dengan segitiga CDE. Nah, berarti telah kita dapati tiga pasang segitiga atau tiga pasang segitiga yang kongruen. Selanjutnya coba kita perhatikan lagi nih teman-teman. Apa ya? Segitiga CDE dengan segitiga BCE. Segitiga CDE ini segitiga CDE dengan segitiga BCE. BCE yang ini. Nah, di sini jika kita lihat bahwa sudut CED ini sama besar dengan sudut BEC. Sudut CED sama besar dengan sudut BEC. Kemudian tadi kita ketahui juga bahwa apa? Sudut CDE ini sama besar dengan sudut CBE. Sudut CDE sama besar dengan sudut CBE. Di sini jika kita perhatikan segitiga CDE merupakan segitiga siku-siku dan segitiga BCE juga merupakan segitiga siku-siku. Di sini karena telah kita dapati dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar, maka pasangan sudut yang lainnya atau yang ketiga juga sama besar. Ini berarti sudut DCE ini sama besar dengan sudut BCE. Berarti sudut DCE sama besar dengan sudut BCE. Namun di sini jika kita perhatikan sisi-sisi yang bersesuaiannya, ternyata panjang dari sisi yang bersesuaiannya tidak sama panjang. Namun perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaiannya pun sama besar. Karena segitiga CDE telah memiliki dan segitiga BCE telah memiliki tiga pasang sudut yang bersesuaian sama besar, maka dapat kita katakan bahwa segitiga CDE sebangun dengan segitiga BCE. Nah, di sini teman-teman sudah tahu nih bagaimana cara menentukan segitiga atau pasangan segitiga sebangun. Selanjutnya coba kita perhatikan lagi nih gambarnya. Di sini coba teman-teman perhatikan segitiga ADF dan segitiga ABF. ADF ini ADF dengan segitiga ABF yang ini. Di sini jika kita perhatikan ternyata sudut AFD sama besar dengan sudut ABF. Berarti kakak tuliskan sudut AFD sama besar dengan sudut AFB. Kemudian tadi kita juga sudah tahu bahwa sudut ADF sama besar dengan sudut ABF. Sudut ADF sama besar dengan sudut ABF. Nah, karena segitiga ADF dan segitiga ABF merupakan segitiga siku-siku dan telah kita dapati dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar, maka pasangan sudut bersesuaian lainnya pun juga sama besar. Ini berarti sudut DAF sama besar dengan sudut BAF. Nah, di sini kalau kita perhatikan,
sisi-sisi yang bersesuaiannya tidak sama panjang. Namun perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya sama besar. Ini berarti dapat kita katakan bahwa apa? Segitiga ADF dan segitiga ABF merupakan segitiga sebangun. Sebangun. Nah, berarti di sini pada jajar genjang ABCD kita dapati 3 pasang segitiga kongruen dan kita dapati juga 2 pasang segitiga sebangun. Sekarang teman-teman sudah bisa ya menentukan pasangan segitiga kongruen dan pasangan segitiga sebangun. Nah, agar teman-teman lebih paham lagi, jangan lupa kerjakan juga soal-soal yang ada di aplikasi Ruang Guru. Oke, sampai di sini dulu. Dadah!